Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca cuitan saya, Awali Rizky, di platform X atau Twitter akan membacakan 4 cuitan dengan topik yang terkait ya. Cuitan ini saya tulis di tanggal 18 dan 19, 4 cuitan ini. Cuitan pertama, saya menggambarkan data posisi utang luar negeri ya, Indonesia utang luar negeri. Bedakan ini ya, utang luar negeri itu beda dengan utang pemerintah ya. Utang luar negeri berarti ada utang pemerintah, ada utang swasta yang bersifat utang luar negeri, yaitu utang kepada pihak asing. Jadi utang pemerintah ada yang kepada pihak asing, ada yang kepada pihak domestik. Swasta juga begitu. Jadi beririsan tapi tidak sama. Nah, jadi external debt bahasa Inggrisnya. Posisi utang luar negeri itu per akhir Juli, ini data terkini ya. Data akhir Juli itu dipublikasi oleh Bank Indonesia bulan September, jadi selalu begitu. Selisih sekitar 1,5 bulan datanya. Itu nilainya 432,50 miliar dolar. Itu kalau dibandingkan dengan setahun sebelumnya berarti akhir Juli 2024 itu naik 4,15%. Nah, di cuitan saya menggambarkan dalam grafik dari 97 ya, jadi tidak waktunya banyak banget beberapa puluh tahun sampai ke posisi Juli 2025, 31 Juli. Nah, kalau saya di grafik saya itu kelihatan dari 97 sampai dengan tahun 2004-2005 itu landai. Ya tidak meningkat utang luar negeri itu. Fluktuasi sedikit tiap tahun tapi kisarannya tetap sama. Nah dari 2007 ke 2014 di era Pak SBY itu saya kasih gambar merah itu memang naik itu cukup pesat ya. Itu data 2004 141 miliar naik menjadi 2 kali lipat ya, 2 kali lipat di 2014 menjadi 293 miliar. Jadi selama era Pak SBY naik 2 kali lipat. Era pra SBY selama reformasi dia stuck ya. Nah, pernah naik tapi kemudian berkurang. Nah, lalu di era 2015 sampai dengan 2019 era pertama Pak Jokowi itu lompat. Nah, memang sedikit turun sempat di 2021-22 tapi naik lagi di 3 tahun terakhir. Kalau dilihat selama era Pak Jokowi ya utangnya itu naik, tapi kalau secara presentasi sebenarnya lebih banyak dari SBY. Utang luar negeri ya, bukan utang pemerintah. Ini kita harus hati-hati. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, tren 3 tahun terakhir ini naik. Jadi ada potensi di tahun-tahun ini ke depan terus meningkat. Nah, 432,5 miliar itu adalah utang luar negeri terbesar dalam bentuk sisa utangnya posisi selama ini. Itu cuitan pertama. Nah, cuitan kedua menggambarkan komponennya. Jadi utang luar negeri itu terdiri dari utang luar negeri pemerintah, utang luar negeri bank sentral berarti Bank Indonesia, dan utang luar negeri swasta. Cuitan kedua ini menggambarkan perkembangan utang luar negeri pemerintah. Nah, itu datanya dari 2004 sampai dengan Juli 2025. Nah, kalau dilihat itu kondisi Juli 2025 itu sebanyak 211,66 miliar. Nah, kalau kita lihat dari grafik yang saya tulis itu di beberapa tahun terakhir ini naik ya. Jadi di tahun ini naiknya 8,95%. Grafik saya itu yang biru menggambarkan nominal posisi utang pada akhir tahun bersangkutan, kecuali Juli adalah akhir Juli. Nah, dengan skala di sebelah kiri itu ya juta dolar, bisa berarti kita baca kalau 211.663 juta dolar itu berarti 211,66 miliar dolar. Nah, kenaikan 8,95 ini termasuk yang tertinggi ya selama beberapa tahun ini. Memang lebih rendah dibandingkan zaman era SBY, tapi tetap trennya ini ada tren kenaikan utang luar negeri pemerintah. Itu kan seiring dengan
penerbitan SBN valuta asing, kemudian juga masih diserapnya SBN rupiah oleh asing. Nah, jadi dua-duanya punya faktor. Nah, yang ketiga cuitan saya itu menggambarkan utang Bank Indonesia, Bank Sentral ya. Nah ini fenomenanya agak menarik karena Bank Indonesia ini sebetulnya memiliki utang luar negeri lebih untuk keperluan kebijakan moneter ya, karena dia harus mengatur juga ketersediaan falas, lalu lintas falas. Nah sehingga dulu nilainya relatif stabil dan tidak terlalu besar. Nah mulai meningkat pesat di 2021. Mengapa? Karena di 2021 itu tanda petik Bank Indonesia dipaksa diutangi oleh IMF. Nah ini tapi jenis utangnya jangan kita sinis dulu ya. Jadi IMF itu ngasih cadangan devisa ke Bank Indonesia dicatat sebagai aset cadangan devisa ya. Di situ kalau di pembukuannya itu hak tarik internasional SDR kepada IMF. Tapi di bagian kewajiban liability dia tercatat sebagai utang. Jadi gampangannya itu standby loan sebenarnya. Nah, jadi dan waktu itu IMF semua negara dapat, semua negara anggotanya. Nah, biasanya kalau suatu negara mulai memakai itu pertanda ekonominya sedang resesi atau bahkan bisa mengarah ke krisis. Indonesia sejauh ini tidak dipakai, tapi secara catatan kan menjadi catatan utang luar negeri itu tahun 2021. Nah, peningkatan berikutnya 2023-2024 karena Bank Indonesia lalu melakukan penerbitan surat utang sekuritas rupiah Bank Indonesia dan sekuritas falas Bank Indonesia. Nah, membuat surat utang tujuan utamanya memang menarik asing. Tapi dalam prakteknya memang asing hanya mengambil 1/4. Tapi 1/4 dari penerbitan yang 1.000 itu dari sisi rupiah ya. Itu membuat juga kenaikan utang luar negeri Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukannya untuk membeli SBN rupiah ya maupun untuk memperkuat cadangan devisanya. Itu cuitan ketiga. Sedangkan cuitan keempat menggambarkan perkembangan utang luar negeri swasta. Nah, swasta ini menarik. Beberapa tahun terakhir ini swastanya melandai ya, turun bahkan kontraksi. Itu gambarnya. Saya kasih yang hitam itu berarti cenderung stuck, yang merah naik, yang hijau turun. Nah, jangan lupa di dalam salah satu swasta ini termasuk BUMN. Jadi utang swasta itu, BUMN itu dicatat sebagai utang luar negeri swasta. Nah, berdasarkan 4 cuitan ini, ya utang luar negeri kita ini sih tidak sedang dalam kondisi yang mengkhawatirkan melonjak gitu ya, tidak. Tetapi tetap trennya adalah tren mengalami kenaikan kecuali swasta. Nah swasta ini juga bisa jadi tanda tanya ya, dia mengalami penurunan ya karena swastanya tidak butuh ya. Kalau tidak butuh artinya kan aktivitas dia tidak memerlukan pembiayaan yang lebih besar dari luar negeri, bisa mengisyaratkan perekonomian masih lesu. Itu bisa dibaca begitu. Tapi apapun berarti beban dari utang luar negeri swasta itu tidak terlampau besar dibandingkan pemerintah dan juga Bank Indonesia. Nah dulu kejadian 96-97 itu utang luar negeri swasta lah yang besar. Jadi di sini ada pola yang berbeda. Tapi bolehlah saya simpulkan dari 4 cuitan ini masalah yang bisa muncul di utang pemerintah itu tampaknya tidak besar, tapi sekali pemerintah gagal bayar bunga misalnya itu akan bermasalah. Begitu juga Bank Indonesia mungkin akan, kalau dia harus memanage utangnya itu bisa jadi berpengaruh pada operasi moneter yang lain. Nah, secara umum kondisi utang luar negeri kita masih tampak terkendali melihat jumlah ini. Tetapi kewaspadaan perlu ditingkatkan mengingat kondisi perekonomian global itu arus likuiditas juga makin ketat. Sementara kita di Indonesia sendiri sedang juga butuh likuiditas. Dan bagaimanapun utang luar negeri ini terlepas dari plus minusnya ya, maksudnya plus minus itu ada manfaatnya tapi juga ada risiko. Nah, manfaatnya ya dia bisa menggerakkan perekonomian kalau itu berupa modal-modal yang masuk. Risikonya ya kalau ada risiko kurs maka beban membayarnya kembali bisa menjadi berlipat ganda, apalagi kalau utang itu ditarik untuk produksi dalam negeri yang hasilnya berupa rupiah, bayarnya adalah valuta asing, itu juga menjadi risiko tersendiri. Tapi tetap saya ingin menyampaikan
sejauh ini masih tampak baik-baik saja untuk utang luar negeri.